Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fali. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2421094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila. Mari kita simak video selengkapnya. Proses perumusan Pancasila. Jadi Pancasila itu dirumuskan pada saat sidang BPU PKI. BPU PKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita kenal dengan sebutan Dokuritsu Jumbi Chosakai. Diumumkan akan didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan akan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPU PKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat, diwakili oleh dua orang. Yang pertama, Raden Panji Suroso dari Indonesia. Yang kedua, Wiji Bangesio Yoshio dari Jepang. BPU PKI beranggotakan 69 orang, terdiri dari 62 orang dari Indonesia dan 7 orang lainnya dari Jepang. Tugas BPU PKI adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPU PKI mengadakan dua sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas tentang dasar negara. Sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Agenda membahas tentang Undang-Undang Dasar. Sidang pertama ini dilakukan di Gedung Chio Sangiin yang kita kenal sekarang adalah Gedung Pancasila yang ada di Jakarta. Terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang pertama ini. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, 5 dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan usulan secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, usulan tertulis ini mirip ya dengan Pancasila sekarang ini. Yang kedua, Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapatkan kesempatan menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau mengemukakan perlunya bangsa Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut ulasan dasar negara menurut Mr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin.
4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk dari temannya, seorang ahli bahasa. Bukan Pancadharma, karena Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan Pancasila artinya 5 dasar. Di sini Insinyur Soekarno juga mengemukakan tentang keistimewaan angka 5. Mari kita saksikan cuplikannya berikut. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setengah. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Nah, dari sejarah tersebut, setiap tanggal 1 Juni diperingatilah hari lahirnya Pancasila. Namun perlu diingat bahwa yang lahir baru namanya saja, Pancasila, sedangkan isinya belum di tanggal 1 Juni. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.